kedua, di sesi kedua ini ada pemateri yang nggak kalah hebat nih teman-teman. Kak Arif Rahman Abidin. Mungkin aku sapa dulu ya sebelumnya. Halo Kak Arif, apakah sudah bergabung di room meeting? Halo, selamat siang. Siang Kak Arif. Mungkin sebelum kita masuk ke materi, aku mau nanya kabar Kak Arif dulu nih. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, lagi semangat nih liatin teman-teman semua dari tadi pagi. Pada semangat ngikutin acara hari ini. Wah, pasti harus semangat ya Kak ya. Iya. Karena akhir-akhir ini lagi sibuk apa aja Kak? Ya, betul. Jadi akhir-akhir ini ya kita lagi sibuk buat beberapa agendanya di Plastik Pay. Memang kan kebetulan akhir-akhir ini lagi banyak kegiatan, banyak beberapa aktivasi dan juga beberapa apa ya istilahnya kayak program-program yang sedang berjalan. Yang mungkin nanti akan kita juga sharing. Makanya lagi mencoba melakukan beberapa aktivitas itu aja sih. Wah, keren banget, sangat sibuk dan masih sempat untuk menyampaikan materi di seminar teknologi. Terima kasih nih Kak Arif. Iya. Sebelum kita masuk ke materi, di sini saya akan sedikit spill nih mengenai profil dari pemateri kedua kita. Untuk pemateri kedua kita bernama lengkap Kak Arif Rahman Abidin. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Islam Indonesia dengan jurusan manajemen. Jabatan saat ini sebagai sales dan marketing dari manajer Plastik Pay. Kemudian untuk pengalamannya, beliau aktif di dunia sustainability, dan beliau juga sering tergabung dalam dunia sustainability dan berkolaborasi dengan berbagai macam perusahaan besar, mulai dari kawan lama, Bank Syariah Indonesia, Jarum, Denan, Mayora, dan masih banyak lagi. Wah, profilnya yang sangat singkat tapi sangat berkualitas gitu ya Kak Arif. Mungkin tanpa berlama-lama lagi nih Kak Arif, untuk materi kedua ini, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Kak Elis atas waktunya. Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan kepada kami, kepada Plastik Pay khususnya, untuk bisa sedikit sharing, untuk bisa sedikit cerita. Mungkin akan sedikit menyambung juga dengan tadi yang sudah disampaikan Pak Yusro. Kalau Pak Yusro tadi sudah menyampaikan tentang revolusi 5.0, bagaimana inovasi-inovasi digital itu nanti bisa berkolaborasi, bisa memberikan impact atau bisa memberikan support untuk kehidupan. Nah, di sini nanti kita akan sharing tentang bagaimana penerapannya kali ya. Jadi dari beberapa yang Plastik Pay lakukan, dari beberapa yang sudah Plastik Pay kerjakan, dan beberapa karya-karyanya akan kita sharing tentang apakah penerapan itu ternyata selama ini udah benar-benar berjalan nih, dan sudah benar-benar bisa dikombinasikan dengan beberapa kegiatan. Aku coba untuk share screen sebentar. Oke. Siap. Yes, jadi inilah Plastik Pay. Jadi kami ini, Plastik Pay itu kita mendesain gerakan berkelanjutan yang berdampak, Impactful Sustainable Movement. Dari di sini, tema kita itu bagaimana program kombinasi antara ekonomi hijau, ada inovasi digital, serta aktivitas marketing. Jadi di situ kita bersama-sama untuk menciptakan sebuah peluang baru, khususnya untuk Indonesia agar bertumbuh di bumi yang berkelanjutan ini. Plastik Pay ini kami start di beberapa masalah. Nanti sebelum kita bercerita beberapa masalah, ini ada sedikit gambaran video profil dari Plastik Pay. Plastik. Saat ini kita hidup berdampingan dengan plastik. Handphone, pulpen, botol plastik, dan gelas kopi yang setiap hari kita minum, semua terbuat dari plastik. Plastik sudah memberikan banyak manfaat kepada kita. Tapi, apakah kita sudah bertanggung jawab terhadap plastik yang telah kita gunakan? Plastik Pay adalah gerakan sosial berbasis platform digital yang mengajak masyarakat, private sector, dan public sector untuk merubah sampah plastik menjadi bermanfaat dan membawa kebaikan. Bagi masyarakat, akan mendapatkan kemudahan dan meaningful reward dari setiap penukaran sampah plastik ke Plastik Pay. Bagi perusahaan,
akan mendapatkan kemudahan dan pengakuan dalam melakukan sustainable practice. Bagi pemerintah akan mendapatkan kemudahan juga dalam memberikan edukasi kepada masyarakat sebagai konsumen yang bertanggung jawab dan meningkatkan recycling rate di Indonesia. Plastic Pay is beyond collecting. Kami mentransformasi sampah plastik menjadi produk-produk upcycle yang bernilai tinggi bersama UMKM di Indonesia. With Plastic Pay, Indonesia is not a waste producer, but Indonesia is a waste transformer. Plastic Pay, reduce waste, get rewarded. Ya, itu tadi gambaran tentang Plastic Pay. Jadi, kalau kami itu starting problem dari sini. Indonesia itu sudah dihina, meskipun kadang-kadang beda riset, beda peringkat, tapi paling parah penghinanya ini. Kita itu dihina sebagai negara penyumbang sampah plastik terbesar nomor 2 di dunia. Nah, dengan begini pemetaannya. Data dari National Plastic Action Partnership, NPAP tahun 2020, menyatakan kita itu memproduksi sebesar 6,8 juta ton sampah plastik. Tapi ternyata sampah-sampah plastik itu hanya 10% nih yang berhasil masuk ke industri daur ulang. Jadi kadang-kadang kalau kita buang sampah, khususnya sampah plastik, ada yang mungkin udah bener nih di bank sampah misalkan, atau yang udah bener nih dimasukin ke tempat sampah yang udah terpilah, atau mungkin diambil oleh pemulung, dan lain-lain, itu ternyata yang masuk ke industri daur ulang cuma 10%. 29% sisanya sampah-sampah plastik itu banyak yang terkumpul doang atau terkelola doang di TPA. Jadi kalau kita buang sampah di tempat sampah khususnya tidak terpilah, nah itu adalah sesuatu hal yang mungkin benar tapi belum tentu 100% benar. Karena kalau nggak terpilah, dia akan diambil sama fasilitas umum, dijadiin satu, tercampur dengan sampah yang lain, akhirnya berakhir doang di landfill. 61% sisanya, sampah-sampah plastik itu banyak yang tidak terkelola. Jadi ada yang dibakar di pinggir jalan, kita di pinggir jalan banyak banget sampah numpuk, paling parahnya ya ada yang bocor ke sungai, sampai ke danau, ke laut, dan sebagainya. Kadang-kadang pun kalau kita lihat banjir, itu banyak banget sampah plastik di mana-mana. Ini adalah realitas sampah plastik di Indonesia. Kemudian side problem yang kedua, bahwa ada 72% yang ternyata masyarakat atau konsumen kita itu masih menjadi konsumen yang tidak bertanggung jawab, tidak peduli dan acuh terhadap kemasan yang setelah selesai kita konsumsi. Ini dari KLHK 2019. Makanya terciptalah Plastic Pay ini sebagai solusi. Jadi Plastic Pay ini kita ada sebuah platform perubahan perilaku sosial berbasis digital. Jadi yang kita utamakan di sini adalah bagaimana kita ada sebagai platform untuk melakukan perubahan perilaku sosial. Dengan cara apa? Dengan cara mengajak masyarakat untuk menukarkan sampah plastiknya dan mendapatkan poin. Jadi kita di sini modelnya dengan menggunakan insentif, dengan memberikan reward kepada orang-orang yang sudah ikut andil, yang sudah mau peduli, yang sudah memberikan effortnya. Karena kan gini, di Indonesia itu udah banyak nih peraturan-peraturan yang, oh ini kita dilarang ini, dilarang buang sampah sembarangan, ada hukumannya ini, ada dendanya ini. Cuman kadang-kadang ada aja masyarakat yang kadang ngeyel, ada aja masyarakat yang kadang-kadang tidak peduli seperti itu. Akhirnya apa? Ya kita perlu dengan cara lain, mungkin dengan kita memberikan insentif, harapannya mereka bisa berubah. Nah di sini kami ini membuat aplikasi serta fasilitas koleksi bagi masyarakat, bagi sektor publik, bagi sektor swasta, untuk kita berpartisipasi dan berkolaborasi dalam kegiatan daur ulang. Dan juga tujuannya untuk memenuhi Sustainable Development Goals. Jadi kalau di Indonesia itu udah ada di PBB itu sudah memberikan set ada 17 SDG yang perlu dikejar lah, bahasanya perlu diselesaikan. Nah kita di sini ada fokus yang secara langsung ada 2 SDG ini. SDG nomor 12 yaitu Responsible Consumption and Production, dan juga SDG nomor 17 yaitu Partnership for the Goal. Bagaimana sih Plastic Pay ini bekerja, atau bagaimana bisnis modelnya Plastic Pay yang memang ekonomi sirkular? Apakah teman-teman mungkin pernah dengar kali ya tentang bagaimana ekonomi sirkular, bagaimana kalau ekonomi linear itu bagaimana kita produksi, konsumsi, setelah itu dibuang. Kalau ekonomi sirkular adalah sebuah siklus tertutup, bagaimana ketika kita selesai produksi, kemudian dikonsumsi, setelah dikonsumsi, dan dibuang. Tapi bisa digunakan kembali untuk nantinya bisa dikonsumsi lagi, kemudian diolah kembali untuk dikonsumsi lagi, jadi memperpanjang daur hidup sebuah produk. Di mana Plastic Pay ini kita melakukan kolaborasi dengan masyarakat, dengan sektor private, dengan sektor publik, melalui tadi adanya aplikasi serta fasilitas koleksi. Tujuannya untuk apa? Untuk melakukan perubahan perilaku di masyarakat.
Kita memberikan edukasi di sini sebagai konsumen yang bertanggung jawab. Dengan cara apa? Kita dengan cara memberikan apresiasi poin secara digital. Kita berikan apresiasi itu yang nilainya 3 kali lebih besar daripada yang masyarakat umum atau masyarakat tertinggal dapatkan. Kemudian, sampah-sampah plastik yang terkumpul di sini nanti akan kita bawa dengan infrastruktur kita untuk kita daur ulang menjadi beberapa produk ramah lingkungan, misalkan seperti kain, kita bikin bahan baku ramah lingkungan kain, ada fur, ada padding. Mungkin teman-teman saat ini nggak sadar kalau sebenarnya dakron isi bantal teman-teman tidur itu terbuat dari daur ulang sampah plastik, kayak gitu. Kemudian dari bahan baku itu kita akan kreasikan berkolaborasi dengan UMKM untuk meng-create yang namanya upcycle product. Dari upcycle product dari hasil UMKM itu yang nantinya akan dikembalikan lagi, digunakan kembali oleh masyarakat, oleh private sector, atau public sector. Di mana ini sebagai pembuktian untuk SDG tadi nomor 12, khususnya untuk produsen yang bertanggung jawab, serta SDG nomor 17 yaitu partnership for the goal. Nah, gimana sih Plastik Pay ini bekerja? Ada 4 sistem yang kami lakukan, khususnya yang sudah kami kerjakan ini. Kita sekarang lagi dari Jabodetabek. Cara yang pertama adalah sebuah program pembiayaan untuk rumah ibadah, rumah untuk masjid, untuk gereja, kemudian untuk pesantren-pesantren, di mana kita menyediakan satu Dropbox. Di situ kita memberikan edukasi kepada warga sekitar. Mereka yang punya sampah-sampah plastik, daripada dibuang sembarangan, daripada dibakar, bikin polusi, mending ditaruh di Dropbox yang sudah tersedia di rumah ibadah atau pesantren itu. Karena nantinya ketika sudah terkumpul akan di pick up oleh Plastik Pay, nilai itu akan diberikan kepada masjid, gereja, ataupun pesantren, ataupun rumah ibadah yang ada di situ. Jadi sebagai program sedekah. Saat ini sedekah nggak perlu pakai duit, bisa dengan sampah-sampah plastik itu. Kemudian yang kedua, kita melakukan pemberdayaan individu di masyarakat untuk membantu masyarakat tertinggal di dalam komunitas tersebut, di mana kita akan taruh Dropbox juga, itu bisa di area-area perumahan, kemudian di area komunitas, di sekolah-sekolah, di universitas juga, kita taruh di situ, kita memberikan edukasi kepada mereka, untuk mereka bisa menukarkan sampah plastiknya, mendapatkan reward secara individu, maupun secara kolektif, misalkan di satu perumahan kolektif untuk jadi kas RT, atau mungkin jadi kas RW, untuk kas sebuah komunitas itu bisa juga. Cara yang ketiga, kita membuat yang namanya automatic reverse vending machine, yang itu 100% buatan anak Indonesia. Jadi kita create sendiri, kita tidak impor, di mana sistem ini secara otomatis kita bisa menukarkan sampah plastiknya secara individu, seperti yang ada di Jepang, di Eropa yang memang udah banyak, kayak gitu. Dan yang terakhir, kita ada sistem bagaimana kita bisa menukarkan sampah plastiknya di mitra toko tradisional atau bank sampah, yang memang sudah bekerja sama dengan Plastik Pay. Alhasil nanti teman-teman mungkin mereka yang kurang beruntung, mereka yang nggak punya akses smartphone, mereka tetap bisa menukarkan sampah plastiknya melalui mitra toko tradisional itu, atau mungkin di bank sampah, untuk dapat apa sih, ditukerin ke cash. Kemudian bisa ditukerin buat diskon beli gula, misalkan dia bawa nih nilainya ternyata 5.000, beli gula setengah kilo 6.000, jadi dia cukup nambah 1.000, udah bisa deh bawa pulang gulanya. Atau mungkin dia lapar, pengen makan, nggak ada duit, adanya sampah plastik, bawa ke toko, pulang bisa bawa roti, bisa makan, seperti itu. Nah, kemudian produk dan service kita apa sih? Jadi di sini ini kita adalah memberikan kemudahan dan pengakuan dalam partisipasi praktek berkelanjutan. Di sini kita ada 2 device yang kita gunakan, namanya dari reverse vending machine, dan juga ada Plastik Pay Dropbox yang sudah banyak kita sebar di area Jabodetabek. Nah, ini salah satu contoh aja bagaimana reverse vending machine ini adalah sebuah karya, ya tadi 100% karya anak Indonesia, kita buatan sendiri untuk mendapatkan reward secara instan. Bagaimana ini sesuatu yang bisa full modified untuk beberapa kebutuhan, misalkan untuk skema kegiatan aktivitas marketing, untuk bagaimana kita membuat green inclusivity, itu juga sudah termasuk, ada rich data collection-nya juga, dan kita bisa nge-track, trace, and verified. Jadi sampah-sampah plastik itu asalnya dari siapa sih? Siapa aja yang nuklir di situ, semuanya akan kelihatan. Ini pun juga sudah menjadi satu buah terobosan bagaimana sampah plastik itu bisa ditransformasi menjadi berbagai macam kebutuhan. Bisa ditransformasi menjadi berbagai macam gimmick kali ya bahasanya, untuk bisa ditukarkan misalkan untuk tiket MRT, untuk naik bis, tiket pesawat, sekarang bisa udah ditukarkan ke e-money, udah bisa buat beli bensin misalkan, udah bisa buat tukerin pulsa, member point, listrik, macam-macam. Sesuatu yang tadinya bikin masalah, tapi kita olah menjadi sesuatu dengan cara yang baik, ternyata bisa memberikan impact yang luar biasa. Nah, di sini pun nanti teman-teman, semisal pengen ikut andil, wah pengen ikut andil dong, Kak, gimana caranya aku ikut andil? Gampang banget,
Jadi teman-teman yang sudah tinggal di area Jabodetabek, tinggal download aplikasinya Plastic Pay, sudah ada di App Store maupun di Play Store. Nanti di situ teman-teman pertama bisa lihat kira-kira ketika aku nukerin udah berapa banyak sih karbon yang berhasil aku kurangi. Dari situ pun nanti juga teman-teman bisa lihat beberapa contoh produk-produk hasil daur ulang, bisa direct langsung ke sosial media teman-teman juga, misalkan udah pengen pamer nih, aku udah nungguin segini plastik loh, aku sudah menukarkan sudah menyelamatkan berapa persen lahan loh, sudah mengurangi 200 karbon, itu sudah ada semua di situ. Poinnya teman-teman yang udah terkumpul juga bisa langsung di-redeem, ditukarkan ke uang elektronik saat itu juga di aplikasi, mau ke OVO, ke GoPay, ke Dana, klik aja, ShopeePay itu juga sudah bisa semuanya. Nanti teman-teman juga bisa lihat transaksi riwayatnya seperti apa, atau mungkin teman-teman pengen request, pengen dong di perumahan aku ditaruh Dropbox, seperti itu juga bisa request di dalam aplikasi tersebut. Dan yang paling utama juga, teman-teman juga bisa lihat collection point terdekat dari tempatku di mana sih, misalkan aku tinggal di Jakarta Timur, wah dari sini aku paling dekat kemana, nanti sudah ada fitur lokasinya di situ. So, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah bagaimana mungkin dari kecil kita sering banyak nih lihat tagline buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Ternyata buanglah sampah pada tempatnya itu tidak cukup. Saat ini sudah ada program dari pemerintah namanya ada 3R. Mungkin ada yang kemarin menyampaikan ada yang sampai 5R, ada yang sampai 7R. Teman utamanya adalah 3R ini. Bagaimana pertama kita perlu mereduce atau mengurangi penggunaan bahan-bahan yang memang bisa merusak lingkungan. Bagaimana atau kita mereuse juga, menggunakan kembali sesuatu yang bisa lebih panjang, kita nggak pakai kantong yang sekali pakai, bisa berkali-kali pakai. Dan juga yang paling utama salah satu adalah recycle. Jadi kita mendaur ulang barang-barang yang tidak bisa digunakan kembali. Kalau memang kita tidak bisa daur ulang, caranya apa? Adalah bagaimana cara kita harus memilah dulu. Pilah sampah dari rumah. Karena apa? Salah satu langkah utama dalam pengolahan sampah itu harus dipilah dulu dari rumah. Caranya apa? Kita kalau di rumah coba dilihat di rumah masing-masing deh. Di rumah kira-kira tong sampahnya 1 atau 2 atau 3 jenis. Atau ternyata di rumah selama ini cuma 1 deh. Kalau cuma 1 nggak bakal bisa kepilah. Karena apa? Kalau cuma 1 ya kita nggak punya kesempatan nih buat milahin mana yang organik, mana yang anorganik, mana yang mungkin B3. At least mungkin dari 2 dulu deh. Ini yang sampah organik, biar kepisah, sampah anorganik kepisah seperti itu. Jadi kalau dari kita sendiri nggak mau mulai, kita nggak akan jalan. Karena apa? Mungkin kalau satu rumah, satu plastik, satu kantong kresek, oke lah, masih bisa dipilah, masih bisa dipisah-pisahin. Tapi kalau udah kekumpul satu truk, udah kekumpul satu komplek, udah kekumpul sampai jadi ke TPA, udah nggak bakal bisa dipilah. Makanya kita perlu memilahnya dari rumah, cek dulu nih, di rumah ke tong sampahnya udah kepilah atau belum, kayak gitu. Kemudian ini sedikit gambaran, atau mungkin sedikit tentang partner daur ulang kami, namanya InnoCycle. Dia perusahaan daur ulang plastik pertama di Indonesia, yang memang sudah terdaftar di BI, jadi kita mengikuti semua rules dari pemerintah, aturan-aturan, pajak, dan lain-lain, serta kita sudah memiliki sertifikasi daur ulang global. Jadi kita percaya ketika kita melakukan sesuatu sustainability itu nggak cuma dari awalnya doang, tapi sampai ke belakang kita juga harus pastikan itu bisa lebih berkelanjutan. Kita pastikan semua chemical, semua prosesnya daur ulang itu aman juga untuk bumi. Jadi kita punya sertifikasi daur ulang ini yang sudah kita miliki dari Belanda. Nah, kemudian gimana sih sebenarnya proses perjalanan sampah plastik itu sendiri? Nah, sampah plastik itu sendiri ternyata yang selama ini kita pikir ketika kita buang sampah sembarangan, misalkan di dalam got ya akan berhenti di situ, nyumbat got bikin banjir. Tapi kalau ditaruh yang tepat, kita akan pertama kan mendapatkan reward nih dari penukarannya. Kemudian di mana ketika sudah terkumpul di tempat yang tepat, mereka akan di-pick up oleh satu tim yang akan pick up itu bagaimana ketika pick up itu jelas, itu akan memberikan impact. Impact-nya apa? Akan membuka lapangan pekerjaan nih buat orang-orang yang akan mempick up sampahnya tersebut. Atau mungkin membuat bank sampahnya yang ada di rumah-rumah, yang sudah ada di lingkungan teman-teman semua, itu akan memberikan impact buat mereka. Impact yang pertama seperti itu. Yang kedua, proses daur ulangnya. Setelah sampahnya terkumpul, sampah akan dipilah dulu. Di mana proses pemilahannya ini pun akan memberikan impact, membuka lapangan pekerjaan baru untuk mereka yang sudah melakukan tadi, pemilahan, melepaskan label, dan lain-lain. Karena kan setiap kita menukarkan sampah plastiknya, itu harus ada standarisasi sebelum masuk ke industri daur ulang. Kemudian sampah plastiknya di situ akan didaur ulang menjadi bahan baku, seperti staple fiber, macam-macam, ini pun juga akan menjadi sebuah impact, membuka lapangan pekerjaan baru untuk mereka, meningkatkan juga industri, khususnya industri daur ulang. Kemudian dari proses daur ulangnya juga, mereka mentransformasi jadi kain, jadi macam-macam produk. Ini juga memberikan impact juga bagi mereka membuka sebuah lapangan pekerjaan baru juga,
setelah jadi daur ulang kain macam-macam diolah nih sama UMKM, memberikan rezeki juga, memberikan impact juga pada mereka yang meng-create satu produk, meng-create satu kreativitas, bikin sajadah, misalkan bikin tas macam-macam yang nantinya akan digunakan kembali oleh masyarakat dan juga memberikan impact juga kepada mereka juga bisa pakai produk yang lebih berkelanjutan, memberikan impact yang ada di chain sebelum-sebelumnya. Jadi sesuatu hal yang kadang-kadang kita pikir kecil ketika kita buang sampah di tempat sampah atau mungkin di got itu bikin masalah, tapi kalau di tempat yang tepat impact-nya banyak nih, impact-nya panjang ke belakang. Nggak cuma sekedar kita doang nih dapat impact, tapi orang yang selanjutnya itu dapat impact-nya luar biasa banyak. Makanya kadang hal kecil itu bisa memberikan impact yang luar biasa besar. Nah, di sini pun kami mencoba untuk melakukan pengaktifan juga dan juga pemberdayaan bagaimana kita menciptakan produk-produk upcycle. Produk-produk upcycle kadang-kadang mohon maaf dinilai sebelah mata sama orang. Tapi di sini kita mencoba melakukan sesuatu hal yang berbeda. Karena apa? Ketika menciptakan sebuah produk-produk upcycle, pertama kita harus lihat dari sisi fungsionalnya dulu. Bisa dipakai nggak sih? Ada fungsinya nggak sih? Itu yang pertama. Yang kedua, produknya harus trendy. Orang pede nih bawa kemana-mana. Orang senang harus dibawa kemana-mana. Itu kita harus senang. Kita harus bangga bahwa ini produk daur ulang dan aku pakai kemana-mana. Nggak malu bawa kemana-mana. Kayak gitu. Yang ketiga, produknya juga harus durable. Harus tahan lama. Harus kuat. Jadi biar nggak kita pakai karena daur ulang 2 hari atau mungkin 1 bulan, 2 bulan rusak harus beli baru jadi sampah lagi, itu juga bukan satu penyelesaian. Makanya harus durable juga. Dan yang ketiga, yang keempat adalah terjangkau. Produk-produknya harus terjangkau, harus bisa dipakai oleh segala kalangan masyarakat. Dan utamanya produk-produk ini cuma dikreasikan oleh UMKM pemberdayaan wanita dan juga pemberdayaan difabel. Di sini pun kita bisa track and trace nih, kita bisa lihat berapa sih sampah plastik. Misalkan kita bikin sajadah terbuat dari 70 botol plastik, full dari furnya, kemudian dari bawahnya, dari dalamnya, kemudian tenda untuk bahan peliharaan, kemudian kayak misal bantal seperti ini, kita buat dari sampah-sampah botol plastik yang sebenarnya juga lembut seperti itu. Dan macam-macam. Salah satu contohnya tas ini. Tas ini terbuat hanya dari 15 botol plastik ukuran 600 ml. Kita berpikir kalau botol 15 botol ada 15 pieces, berhenti di got kan udah bikin ketutup jalur, air nggak bisa lewat, udah air akan kemana-mana. Tapi kalau ditaruh di tempat yang tepat, ternyata jadi satu produk yang baru, satu produk yang bermanfaat. Gini. Di sini pun kita juga bisa merubah nih yang tadinya menjadi ancaman, dari ancaman diubah menjadi pencegahan. Karena apa? Sampah-sampah plastik itu kalau kita buang sembarangan, kadang-kadang bisa bikin banjir, tapi kalau didaur ulang, ternyata bisa jadi satu produk justru menjadi flood prevention. Seperti contohnya geotextile bag, kayak gitu. Ini berbagai macam contoh produk, bisa bikin sepatu, bisa bikin tas golf, bisa bikin topi, macam-macam. Ini semua sesuai dengan ini aja, kreativitas. Kita merangsang kreativitas UMKM di Indonesia. Kita itu banyak nih UMKM yang kreatif, cuman kadang-kadang tidak tersampaikan. Makanya dengan hal seperti ini, ada banyak impact nih, UMKM-nya naik, kemudian dari sisi lingkungannya juga, kemudian dari sisi kepedulian masyarakatnya, dari sisi industri daur ulangnya, sampahnya semakin banyak yang terserap, karena permintaan di atas juga semakin tinggi. Ada beberapa contoh-contoh produknya aja, yang mungkin sama ini kadang-kadang kita sudah pakai, karpet-karpet yang mungkin teman-teman sudah pakai, mungkin beberapa contoh tadi yang kita sampaikan, bantal, isi bantalnya semuanya terbuat dari botol daur ulang. Nah, ini beberapa contoh proof of concept-nya. Jadi nanti teman-teman misal sudah pengen mencoba ikut andil bagaimana pembuktian dari inovasi teknologi itu dengan green economy, dengan aktivitas marketing ini nanti berkolaborasi, teman-teman sudah bisa langsung menukarkan sampah plastiknya. Salah satunya misalkan di reverse vending machine. Kita sekarang sudah ada sekitar 15 reverse vending machine untuk di Jabodetabek. Contoh paling dekat misalkan ada di Grand Indonesia, ada di Asta 8, kemudian ada misalkan di Mall di Istiqlal, ada di beberapa Alfamart juga. Nanti teman-teman bisa lihat langsung di aplikasinya Plastik Pay di fitur lokasi, dan ini gambaran untuk tata cara penukaran sampah plastik di reverse vending machine. Halo Plastik Hero, botol kayak gini bisa kamu tukarin menjadi rupiah loh di Plastik Pay. Gimana caranya? Yuk ikutin aku. Pertama, kamu download dulu aplikasi Plastik Pay melalui App Store atau Play Store ya. Baru deh kamu masukin botol sampahnya ke RVM Plastik Pay.
Setelah itu, kamu bisa klik ambil poin lalu scan QR code-nya di aplikasi Plastik Pay. Selesai deh, poinmu akan otomatis masuk ke dalam akun Plastik Pay ya. Yes, jadi itu untuk di reverse vending machine. Jadi teman-teman tinggal masukin botol-botol plastiknya ke reverse vending machine, tinggal scan QR code-nya dengan aplikasi, udah poin langsung masuk. Poin yang terkumpul nanti sudah bisa langsung di-redeem ke uang elektronik. Atau ternyata di rumah teman-teman terdekat sudah adanya Dropbox nih, tetap bisa dapat poin kok kalau Dropbox, meskipun nanti akan ada delay waktu. Pada utamanya kalau untuk yang di Dropbox ini, jadi teman-teman tinggal lihat nih kalau sudah punya aplikasi, ada user ID-nya di situ, nanti tinggal lihat dari situ. Terus ditulisin deh tata-tatanya kayak gini. Hai Plastik Hero, yuk ikutin aku mau kasih lihat gimana caranya tukerin botol sampah plastik ke Dropbox Plastik Pay. Pertama, kamu tulis dulu nih user ID kamu. Setelah itu, kamu remukin ya botol-botolnya biar bisa masuk ke dalam Dropbox. Lalu dikumpulin ke dalam plastik yang tadi udah ditulisin user ID kamu. Lalu kita bawa sampah tadi ke Dropbox terdekat. Nah, kebetulan gak jauh dari rumah nih. Lalu kita masukin sampahnya dan poinmu akan terkumpul setelah sampah di pick up oleh Plastik Pay. Yes, jadi itu untuk versi Dropbox. Ini beberapa pembuktian-buktiannya. Jadi kita sampaikan tadi kalau sebenarnya reverse vending machine itu sudah di endorse, bahasanya sudah dibuktikan sebagai pembuktian green economy di Indonesia. Program ini sudah dipamerkan untuk beberapa rangkaian G20 ini nanti sampai nanti bulan Oktober November sampai ke hari puncak. Jadi pembuktian untuk bagaimana tadi antara digital innovation, kemudian ekonomi, ketika berkolaborasi itu menjadi satu produk atau menjadi satu inovasi yang bisa memang dibuktikan. Gitu juga dengan pemerintah Kota Bogor, kita buat sebuah terobosan tadi, bagaimana sampah botol plastik itu bisa ditransformasi menjadi pulsa untuk providernya Indosat, yaitu ada IM3 dan juga Tri. Lights, camera, action. I see you looking at my... Ini adalah reverse vending machine dari Plastik Pay, menerima botol plastik dan diubah menjadi pulsa. Pertama, pasti harus punya akun IM3 dulu ya. Kita mulai di sini, kemudian kita masukkan nomor handphone kita. Kita masukin nomor handphone di sini. Kemudian kita masukkan buat poinnya. Nah, setelah itu kita bisa lakukan scan di sini. Konfirmasi. Tinggal kita cek di aplikasi IM3. Refresh. Pulsanya sudah masuk. Yes, jadi kayak gitu. Kerjasama Pemkot dengan Indosat. Salah satu kolaborasi, kami sudah ada beberapa brand yang sudah apa produk sudah yang teman-teman konsumsi atau teman-teman pakai selama ini. Kemudian sudah 23.000 user sekarang yang sudah berpartisipasi dengan lebih dari 300 collection point yang kita sudah sebar di area Jabodetabek. Saat ini fasilitas recycling kita sudah di beberapa kota seperti di Medan, Solo, Mojokerto, Bali, dan juga Makassar. Kita tinggal duplikasi nanti produknya ke sana, tapi untuk saat ini starting program kita masih di area Jabodetabek. Itu kami berharap bisa mengajak teman-teman semuanya di sini menjadi agent untuk perubahan, khususnya bersama Plastik Pay. Nanti teman-teman bisa download aplikasinya Plastik Pay di Android maupun di iOS. Like, follow, dan juga komen juga sosial medianya Plastik Pay, ada plastikpay.tech, ada plastikpay.store. Di TikToknya Plastik Pay juga rame di @plastikpay. Kemudian itu sedikit gambaran tentang Plastik Pay. Jadi di sini kami ini berusaha, kami ini berkolaborasi dengan berbagai pihak, kami nggak bisa sendirian, kami perlu mengajak seluruh masyarakat, seluruh publik serta private sektor juga. Tanpa dukungan dari masyarakat, program nggak akan berjalan. Jadi kita berharap kita bisa merubah image Indonesia, biar Indonesia itu bukanlah dikenal sebagai penghasil sampah plastik, tapi bertransformasi sampah plastik. Nah, sebelum ditutup video, ini ada sebelum ditutup materi saya,
Ini ada satu video dari si Ujil, kemarin sempat membuat cerita tentang bagaimana program ini Plastic Pay dari awal sampai ke akhir. Selamat menyaksikan. 3 botol plastik bekas bisa jadi pouch laptop. Tas belanja ini terbuat dari sekitar 15 sampah botol plastik. Tas golf juga nggak mau kalah. Terbuat dari sekitar 100 sampah botol plastik. Pokoknya 100% dari botol plastik semua. Wah, keren! Kenalin nih, Pak Suhendra. Dalang dibalik semua barang daur ulang. Mengubah sampah plastik jadi produk bernilai sudah pasti mendatangkan keuntungan. Tapi kalau pembuang sampah plastik ikutan dapat duit, itu baru beda. Bukan dari pemulung atau pengepul. Sampah plastik berasal dari kita-kita yang biasa menggunakan botol plastik sekali pakai. Sistem pengumpulan botol plastik bekas pakai sistem digital. Asal muasal didirikannya Plastic Pay karena sebuah masalah. Indonesia adalah penyumbang sampah plastik kedua terbesar di dunia. Tetapi teman saya, pemilik sebuah perusahaan pendaur ulang, itu harus import sampah botol plastik. Oleh sebab itu, kami punya solusinya bagaimana kita menyelesaikan masalah sampah secara digitalisasi. Kenalin, mesin reverse vending machine atau RVM. Scan barcode botol, masukkan botol, langsung dapat poin. Setiap satu botol disetor bakal dapat sekitar 50 poin. Poin yang kita kumpulkan bisa ditukarkan dengan uang elektronik. Bisa dipakai belanja lagi. Daripada dibuang begitu aja, mending dijadiin duit. Pokoknya cuan. Benar-benar dari kita untuk kita. Botol yang terkumpul diambil petugas lalu dibawa ke pabrik. Konsep ini baru berjalan hampir 2 tahun. That's why mesin terus disempurnakan dengan fitur-fitur baru. Ternyata bangsa Indonesia itu banyak sekali yang peduli untuk mengumpulkan sampah plastiknya bersama Plastic Pay. Nah, botol-botol ini akan masuk ke sebuah proses yang nantinya akan menjadi kain ramah lingkungan. Botol-botol dipisahkan sesuai warna. Karena warna asli botol bakal berpengaruh ke warna kain. Botol dipres sampai gepeng. Lalu dicacah jadi serpihan kecil. Serpihan plastik dipanaskan sampai membentuk serat polyester. Cairannya disaring. Dibentuk jadi selai serat. Terus disatuin jadi 24.000 serat. Nah, ini nih yang bikin seratnya kuat. Proses perenggangan yang bikin serat 10 kali lebih panjang, halus, dan kuat. Dipanaskan dan didinginkan berkali-kali. Sampai hasilnya berbulu seperti kapas. Siap dicetak jadi lembaran. Siap juga jadi bahan mentah pembuatan macam-macam produk. Setiap meter persegi kain terbuat dari 14 botol berukuran 600 ml. Produk kain felt diekspor ke berbagai negara. Gak cuma itu, bahan baku cacahan plastik dan seratnya juga laku diekspor. Kain felt inilah yang akan dijadikan berbagai produk. Ada tas, bantal, sajadah, sepatu, pouch, topi, dan masih banyak lagi. Semuanya buatan tangan dari UMKM yang memberdayakan perempuan.
Dan ini produk-produk yang keren-keren ini yang kami ciptakan itu adalah salah satu wadah untuk kita mengajak dan mengajarkan masyarakat bahwa plastik itu bisa kita transformasikan. Perlahan-lahan, Indonesia bisa ganti image. Dari produsen sampah, jadi transformasi sampah plastik. Kalau bisa, peringkat penghasil sampahnya turun, prestasinya yang naik. Yuk, bisa yuk! Plastik Pay berinovasi untuk membantu green and circular economy di Indonesia dan juga untuk melindungi alam Indonesia dari polusi sampah plastik. Ya, itu sedikit gambaran tentang Plastik Pay. Kami kembalikan ke Mbak Elis. Terima kasih banyak. Wah, boleh teman-teman tepuk tangan virtualnya dulu ya untuk Plastik Pay ini. Keren banget materi yang sudah disampaikan oleh Kak Arif ya. Mungkin dari teman-teman udah penasaran nih Kak Arif, pengen berdiskusi atau ada yang ingin ditanyakan. Terus teman-teman jika ada pertanyaan bisa langsung mendrop pertanyaannya di kolom chat atau bisa langsung raise hand dan bertanya langsung kepada Kak Arif. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Ya, gimana teman-teman, ada yang ingin ditanyakan dulu terkait materi dari Plastik Pay ini? Jadi tadi keren banget sih pemaparan dari Kak Arif nih, inovasinya. Kalau nggak ada mungkin dari aku dulu kali ya Kak Arif. Jadi kan untuk Plastik Pay ini baru berjalan 2 tahun dan tentunya nggak gampang gitu untuk meyakinkan masyarakat terkait inovasi ini. Boleh diceritain nggak suka dukanya sampai bisa mendapatkan pengakuan dari G20? Oke, jadi betul Plastik Pay itu kami start di tahun 2019. Pada saat itu memang akhir 2019, kemudian jalan awal-awal masuk ada pandemi. Kita nggak patah semangat pada saat itu, kita coba terus bagaimana program ini bisa terus berjalan, kita coba implementasikan, akhir 2020 sampai ke tahun ini kita terus berusaha memberikan pembuktian, memang banyak tantangannya, salah satu tantangan terbesar bagaimana kita merubah pola pikir masyarakat, khususnya mindset masyarakat terhadap sampah plastik itu sendiri, karena orang-orang masih berpikir bahwa ini itu sampah. Kalau orang-orang berpikir ini itu sampah, tuh kadang ya udah dibuang gitu, tapi kalau ini berpikir sebagai ini misalkan bahan baku kah, atau justru ini adalah sebuah bahasanya uang yang masih berbentuk barang, kita mesti akan berpikir bahwa oh masa ada duit tapi dibuang gitu. Meskipun nilainya masih kecil, nilainya nggak sebesar yang ada di luar, cuman kita sedang ke tahap itu gitu. Di luar negeri inovasi-inovasi seperti ini sudah luar biasa banyak didukung. Memang hal seperti ini dulu kalau di luar negeri itu banyak disupport oleh pemerintah. Misalkan di sana tuh banyak support dari pemerintah untuk meng-create. Di sana tuh satu botol itu value-nya bisa sampai $1/4, sekitar 0,25 euro. Itu mungkin sekitar 4.000 sekian. Jadi mereka tuh kalau menukarkan 5 botol plastik di sana tuh bisa buat beli minyak 1 liter atau mungkin telur 1 kilo. Tapi Indonesia belum pada tahap itu, tapi sedang menuju tahap itu. Berharapnya nanti ketika momen itu sudah ada, kita sudah menyiapkan infrastrukturnya. Karena kan bagaimanapun kan ya kita mengajak orang kalau nggak ada infrastrukturnya, nggak ada alatnya kan juga bingung. Tapi kita sudah sediakan alat, sudah ada fasilitasnya, ya kita tinggal bagaimana menggerakkan masyarakat aja kayak gitu. Ya itu mungkin yang dilihat kali juga ya sama G20, sama kita koordinasi dengan Bank Indonesia juga sebagai pembuktian tadi untuk green economy gitu Kak Elis. Wah, baik. Berarti nggak ada usaha yang sia-sia, Kak Arif ya. Semua butuh proses. Nah, kebetulan ada yang bertanya nih, Kak Arif, dari Kak Berliana. Silakan Kak Berliana bisa langsung unmute. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator Kak Elis. Sebelumnya terima kasih juga kepada Kak Arif yang sudah sharing-sharing seru juga ya gitu. Aku mau tahu dong Kak, apa kendala selama Kakak merintis Plastik Pay ini,
mau sharing-sharing apa ya, kendala atau yang udah kakak alami selama ini gitu loh. Ada nggak sih yang mau kakak ceritain kayak misalkan kendalanya selama ini tuh gimana atau ada pengalamannya itu bagaimana gitu loh Kak. Terima kasih. Oke, baik. Thank you Kak Berliana atas pertanyaannya. Jadi betul, kalau untuk sedikit cerita ya, tadi mungkin beberapa gambaran. Kendala-kendala kami itu pertama cukup lumayan berat lah. Jadi awal kami berjalan, awal kami memulai Plastik Pay ini, kita sudah dihantam duluan sama pandemi pada saat itu. Karena kan kita mulai itu sekitar akhir 2019. Kita masuk jalan sekitar baru 3 bulan, kita baru mulai merangkak bulan Maret 2020, itu kan pandemi mulai masuk di Indonesia. Pandemi masuk, aktivitas menurun, orang nggak ada yang keluar, orang yang nggak ide ini, akhirnya kita nggak patah semangat, kita berpikir bahwa sampah plastik akan tetap produksi, sampah plastik tetap akan keluar, tapi kita lihat bahwa ketika memang pandemi, masyarakat tuh banyak di rumah. Ya kita inovasinya pada saat itu kita coba taruh fasilitas itu, kita masukin di perumahan-perumahan, kita masukin di tempat-tempat yang memang banyak masyarakat di situ. Akhir 2020 kita sudah mulai sebar secara mandiri, ada sekitar 50 lokasi yang kita taruh pada saat itu dengan berbagai macam skema. Tadi beberapa contohnya yang skema 1 sampai skema 2. Di sini kita mengajak masyarakat untuk pertama menyedekahkan itu juga, atau mungkin secara individu juga. Sudah mulai terbentuk, sudah mulai jalan, sudah mulai terpikir. Kemudian di kuartal 2 2021 kita mulai banyak berkolaborasi dengan beberapa company yang melihat bahwa ini sebuah inovasi nih. Ini sebuah inovasi yang dilihat bahwa ini salah satu cara buat kita merubah image Indonesia dan juga merubah mindset masyarakat. Karena Indonesia tuh kadang lucunya kayak gini nih. Di Indonesia tuh banyak sebenarnya aturan-aturan atau mungkin banyak peraturan menteri lah atau mungkin peraturan pemerintah atau apapun yang banyak menyerang perusahaan-perusahaan. Kita berpikir bahwa ini banyak sampah plastik di mana, ini tanggung jawab brand ini, perusahaan ini harus bertanggung jawab karena mereka yang memproduksi produk-produknya. Tapi kita tidak pernah berpikir sebenarnya dari nama perusahaan, mereka memproduksi suatu produk, mereka menciptakan satu produk, kan dia berdasarkan permintaan pasar, permintaan masyarakat. Nggak mungkin dia produksi sesuatu, tapi bukan dari permintaan masyarakat. Akhirnya apa? Ketika mereka sudah memproduksi, ya mereka akan mengikuti banyak aturan, harus bisa didaur ulang kah, harus bisa dipikirkan gimana jangka panjang produknya, harus bisa dipikirkan bagaimana cara biar produk-produk ini tuh tidak merusak lingkungan. Tapi ketika mereka sudah menyiapkan itu sedemikian mungkin, mereka sudah lempar ke masyarakat, orang yang minum selesai minum dibuang gitu aja. Nah, itu tuh kadang-kadang yang kita harus benerin nih pola pikirnya, bahwa ya kita tuh harus bertanggung jawab juga. Hal itu menjadi satu tantangan berat kami, bahwa jangan terus menyalahkan yang ada di atas atau mungkin pemerintah atau mungkin dari perusahaan-perusahaan. Dirimu yang buang sampah, kenapa mereka yang disalahkan? Kalau dari kita sendiri yang mulai merubahnya, ya harusnya kita sendiri nih yang mulai peduli dengan fasilitas yang ada, kita tukarkan. Oleh karena itu, ya dari situ mulailah banyak yang berkolaborasi, banyak yang melihat bahwa ini satu cara untuk tadi antara penggabungan green inovasi dan juga ada di digital innovation buat satu hal ini. Salah satu tantangan terberatnya memang itu, dan yang paling menarik ya tadi kebetulan isu-isu ESG, isu-isu sustainability ini lagi kencang banget. Bagaimana kita berpikir bahwa bumi itu sudah tua, kita harus berpikir lebih jangka panjang. Tidak hanya berpikir bahwa yang penting aku kenyang buat 1 jam 2 jam, tapi kita harus berpikir lebih ke jangka panjang seperti apa untuk anak cucu kita nanti, kayak gitu. Begitu Mbak Berliana. Bagaimana Kak Berliana, apa sudah terjawab? Iya, sudah. Terima kasih kepada Kak Arif yang sudah sharing. Ternyata di balik kesuksesan si Plastik Pay ini ada kendalanya juga gitu. Terima kasih Kak Arif. Sama-sama. Oke, Arif mungkin dilanjut satu penanya lagi ya. Tadi ada yang raise hand dari Kak Ihsanul Fadli. Silakan Kak Ihsan. Mohon maaf, Kak Elis, itu ada yang bertanya via chat. Mungkin diutamakan. Baik, kita move ke Kak Faradia Aura Risma nih pertanyaannya. Kak Arif, saya Riris izin bertanya, bagaimana ya cara
bekerja sama dengan Plastic Pay, karena dari Paguyuban KSE UNJ sendiri berencana untuk membangun bank sampah untuk kegiatan Komdev kami. Dan mungkin pertanyaan ini bisa jadi masukan juga buat para peserta di sini yang mungkin di daerahnya perlu adanya pengelolaan sampah, tapi belum tahu kemana harus bermuaranya. Oke, siap. Terima kasih juga Kak Riris atas pertanyaannya. Jadi kami apresiasi banget, kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Riris juga, mungkin teman-teman juga yang nantinya berharapnya bisa berkolaborasi dengan Plastic Pay. Gampang banget nanti untuk berkolaborasi dengan Plastic Pay, nanti bisa langsung kontak ke Plastic Pay dengan beberapa channelnya, mungkin nanti di download aplikasinya Plastic Pay, di situ sudah ada kontak center untuk admin untuk komunikasi, atau mungkin bisa connect ke sosial media kami juga, atau email ke kami juga bisa. Nanti di situ sudah bisa kita kolaborasikan, misalkan Kak, aku pengen ada program nih di sini, atau pengen ada kegiatan bank sampah, itu di luar biasa banget, atau pengen ada Dropbox di sana atau apa, itu bisa langsung komunikasiin aja ke kami. Nanti kita akan atur gimana caranya biar program ini bisa berjalan di kampus-kampus, karena kan kampus ini udah mulai nih buat pertemuan tatap muka ya, udah mulai ada kegiatan-kegiatan langsung di kampus. Awalnya memang pada saat itu kita hampir banyak kita di kampus. Pada saat itu kita ada program buat ospek, gimana caranya ospek menukarkan sampah botol plastik untuk dapat sesuatu kayak gitu. Waktu itu kita udah buat rencananya tahun 2019, cuman memang belum diizinkan oleh Tuhan untuk bisa aktivitas di kampus-kampus karena pandemi. Ya harapannya dengan inisiatif-inisiatif seperti ini tidak hanya sekedar berhenti di bagaimana kita saling sharing cerita aja, tapi implementasinya ada, kegiatan nanti bisa terwujud di sana, dan ada partisipasi juga dari kampus-kampus atau mungkin mahasiswa-mahasiswa sivitas akademik yang ada di kampus itu sendiri. Jadi nanti buat Kak Riris tadi, nanti boleh langsung hubungin adminnya yang ada di aplikasinya Plastic Pay, atau langsung kontak ke panitia, nanti biar langsung dihubungkan ke tim yang kemarin komunikasi dari Plastic Pay, nanti biar kita bisa bantu bisa buat aktivitas atau buat kegiatan di sana, biar bagaimana program ini bisa lebih inklusif lah, biar lebih bareng-bareng semuanya bisa partisipasi. Jadi gitu Kak Riris. Ya, bagaimana Kak Riris? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Mungkin sudah ya, pemaparannya sudah sangat jelas oleh Kak Arif. Jadi nanti kalau misalkan ingin bekerja sama, langsung saja menghubungi kontak dari Plastic Pay. Mohon maaf karena memang waktunya terbatas, jadi pertanyaannya sesi tanya jawab ini saya tutup dulu teman-teman semua. Selanjutnya saya akan membacakan sedikit kesimpulan dari materi Kak Arif mengenai Plastic Pay. Jadi Plastic Pay itu merupakan gerakan desain berkelanjutan menggunakan teknologi sustainability yang tentunya mempunyai banyak dampak dan insight sih tentunya teman-teman. Jadi sudah seharusnya kita sebagai mahasiswa, apalagi ya mempunyai background edukasi yang lebih tinggi, sudah selayaknya untuk bisa membawa perubahan, mulai dari perubahan kecil teman-teman, membuang sampah pada tempatnya, terutama di Dropbox atau RVM Plastic Pay tadi, supaya kita memberikan kebermanfaatan sedikit bagi lingkungan kita. Mungkin itu kesimpulan dari saya, teman-teman dan Kak Arif. Nah, sebelum saya menutup sesi materi kedua kali ini, ada sedikit penyerahan sertifikat pemateri dari panitia. Mungkin kepada kakak operator, boleh ditampilkan sertifikatnya? Ya, baik, ini adalah sertifikat pemateri yang diberikan oleh panitia Kak Arif. Semoga apa yang telah disampaikan tadi bermanfaat dan terus memotivasi kita semua. Untuk kakak HPD,